Dokter telah melakukan CT scan dan hasilnya sungguh mengejutkan. Pasien sepertinya sering mengalami pemukulan di kepala, ujar dokter. Wisnu hanya diam. Dia pernah memukul Tari sekali, dan selebihnya dia tidak tahu. Jadi bagaimana dok? Tanyanya. Ada pembekuan di kepala, dan ini sangat berbahaya, ujar dokter. Lalu bagaimana? Apa bisa sembuh? Tanya Wisnu. Bisa. Saya akan memberikan obat dan pastikan tidak ada pemukulan lagi. Dan untuk sementara, pasien akan kami rawat, ujar dokter sembari menulis resep. Baik dok, sahut Wisnu. Dia langsung menghubungi Tante Gita. Apa? Dirawat? Mau balik dia? Mau berapa uang dihabiskan anak itu? Gerutu Tante Gita. Dokter tidak mengizinkan dan sangat berbahaya untuk Dewi. Jadi, kita ikuti saja saran dokter. Anak itu selalu saja menyusahkan, gerutu Tante Gita. Baiklah, jangan beri kamar VIP, tapi beri kamar kelas 3 saja. Baik Tante, sahut Wisnu dan mulai mendaftar ke bagian registrasi. Setelah itu Tari dibawa ke ruangan kelas 3. Di dalamnya hanya ada beberapa kasur. Hanya disekat sebuah tirai berwarna hijau. Tari mengerjapkan matanya melihat ruangan itu. Dia menoleh ke arah samping. Ada Wisnu di situ. Di mana ini? Tanyanya. Kamu di rumah sakit dan kepala kamu baru saja dijahit, sahut Wisnu. Terdengar pesan masuk melalui ponsel Wisnu. Pria itu membaca pesan yang dikirimkan Tante Gita. Aku harus kembali. Besok aku akan datang ke sini, ujar Wisnu dan berlalu. Aku harus kabur, gumam Tari sembari bangun dari posisi berbaring, membawa botol infus di tangannya. Dia melihat dari balik pintu, dan ternyata ada seorang pengawal yang ditugaskan untuk menjaganya. Aku tidak bisa kabur, gerutu Tari, sembari memegang kepalanya yang pusing. Lebih baik aku istirahat. Semoga aku dirawat lama di sini, gumamnya sembari memejamkan mata. Di kamar VIP, Oma Lili sedang dirawat. Wanita sepuh itu mengidap penyakit asma. Sebuah tabung oksigen berada di samping tempat tidur, yang mana sebuah nebulizer berada di depan hidung Oma Lili. Seorang perawat parubaya yang ditugaskan Nathan selalu berada di dekat wanita sapu itu. Dia merupakan orang kepercayaan Nathan dan Oma Lili yang bernama Asi. Nathan menghubungi perawat itu. Ya tuan, sahut Ibu Asi. Aku ingin melihat Oma, ujarnya. Ibu Asi menunjukkan Oma Lili dengan alat pernapasan di depan hidungnya. Aku sedang dalam perjalanan. Jika ada apa-apa kabari aku, ujar Nathan dan menutup panggilan itu. Wisnu telah sampai di tempat prostitusi. Dia langsung mengatakan kepada Tante Gita kemungkinan buruk yang akan diderita Tari. Apa? Gumpalan itu dapat menyebabkan kelumpuhan? Tanya Tante Gita tidak percaya. Iya, seperti itu yang aku dengar. Dokter bilang jangan sampai kepala terbentur sesuatu lagi. Dan dokter juga bilang kalau Dewi sudah sering mendapatkan pukulan di kepala. Jelas Wisnu. Anak itu bukan membawa keberuntungan, tapi membawa sial. Baru saja mendapatkan 100 juta, dan sekarang dia malah masuk rumah sakit. Berapa duit lagi yang akan keluar? Gerutu Tante Gita. Keesokan harinya, Andre dan Nathan telah sampai di rumah sakit. Mereka bergegas ke ruang VIP. Terlihat Oma Lili terbaring lemah, tapi wanita sepuh itu sudah dapat membuka matanya. Oma? Nathan langsung menyalami wanita yang melahirkan papinya. Bagaimana kondisi Oma? Tanya Nathan sembari duduk di samping tempat tidur. Jauh lebih baik, sahut Oma Lili. Setelah Oma keluar dari sini, kita ke ibu kota. Aku tidak tenang kalau Oma di sini, ujarnya. Wanita sepuh itu menggelengkan kepalanya. Tidak Nathan, banyak kenangan Oma di sini bersama almarhum Opa dan almarhum papimu. Dan Oma sudah berjanji tidak akan menginjakan kaki ke ibu kota. Kenapa Oma? Nathan heran. Oma Lili hanya diam sembari memandang ke arah jendela. Karena Alex membenci Oma. Kenapa Oma melamun? Tidak sayang, Oma Lili menatap cucunya. Kapan kamu membawa Niko ke sini? Nathan langsung menoleh ke arah Andre. Dia sibuk, banyak pekerjaan di Alexander Group. Sahutnya bohong. Nathan dan Niko tidak pernah akur, dan adiknya tidak tertarik untuk datang menemui Oma Lili. Menurut Niko, hubungan kekeluargaan mereka telah berakhir ketika almarhum papinya bercerai dengan maminya Naomi. Apa kalian belum makan? Tanya Oma. Iya Oma, sahut Nathan sembari melirik Andre. Pria itu bergegas keluar dari ruang VIP menuju kantin. Dan di lobi dia melihat ada Wisnu dan dua orang wanita yang dia tidak tahu siapa itu. Wisnu tidak mengenal Andre, tapi Andre masih mengingat pria itu. Andre memesankan kopi untuk bosnya dan sebuah roti, membawa kembali ke ruang VIP. Untuk menuju ruang VIP, dia harus melewati beberapa ruangan.
yaitu salah satunya ruangan yang dinamakan kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3. Di depan sebuah ruangan kelas 3, ada 2 orang pria berpakaian jas berwarna hitam, salah satunya Wisnu. Andre melewati pria itu, dan dia melirik ke arah pintu, yang mana pintu dalam keadaan terbuka. Dia tidak bisa melihat siapa yang terbaring di atas tempat tidur dekat pintu, karena tertutupi badan 2 wanita yang dibawa Wisnu. Andre menyerahkan kopi itu ke Nathan. Kedua pria itu menikmati makanan ringan itu. "Kalian tidak makan di restoran?" tanya Oma Lili. "Tidak, Oma, kami makan di sini saja," sahut Nathan. "Tapi makanan di kantin rumah sakit bukan seleramu." "Iya, Oma benar, tapi aku tidak ingin meninggalkan Oma," sahutnya sembari menyeruput kopi yang diberikan Andre. Di kamar kelas 3, Wati dan Yuni merasa kasihan dengan nasib Tari. "Jadi kepalamu dijahit?" tanya Yuni sembari memperhatikan perban di samping kepala Tari. "Iya, aku tidak tahu berapa jahitan," sahut Tari. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Wati. Tari ingin menceritakan, tapi dia khawatir pasien lain mendengar ceritanya. Yuni langsung menoleh ke tempat tidur yang ada di samping Tari. "Di kamar ini hanya kamu sendiri," ujar Yuni menyingkap tirai pembatas. Ketika cukup yakin, Tari mulai menceritakan insiden tadi malam. "Kurang ajar benar pria itu. Aku dengar dia komplain ke Tante Gita, minta uangnya dikembalikan, dengan alasan kamu tidak mau melayaninya. Tante Gita tidak mau menyerahkan uang itu dan mengganti dengan wanita lain," jelas Wati. "Aku hanya beri saran kepadamu, lebih baik kamu melayani para pria-pria itu, agar tidak ada yang menyakitimu lagi," ujar Yuni. Tari langsung menggelengkan kepalanya. "Itu benar, Tari. Kamu bisa celaka jika tidak melayani mereka, apalagi kamu dibayar seharga 50 juta, timpal Wati. "Jika aku melayani, maka aku benar-benar seorang PSK. Melayani atau tidak, kamu sekarang telah menjadi PSK. Ini demi keselamatanmu. Kami tidak mau kamu celaka. Pria-pria hidung belang itu banyak bermain kasar. Jangan sampai kamu mati konyol," ujar Wati. "Benar, Tari. Jika kamu mati dalam keadaan sedang melayani, pasti langsung dicemplungkan ke neraka. Jika mati, setidaknya kita sudah keluar dari dunia ini dan sudah benar-benar bertobat," ujar Yuni. "Pikirkan yang kami ucapkan," ujar Wati. Tari hanya diam menelaah semua ucapan temannya. Sementara itu di rumah besar, semua keluarga sedang menikmati sarapan. Hanya Nathan yang tidak hadir menikmati sarapan pagi itu. "Pelayan, bangunkan Nathan," titah Nyonya Naomi. "Tidak perlu," timpal Opa Alex. Naomi dan semuanya menoleh ke arah Opa. "Nathan tidak ada di sini. Dia sedang ke kota B," sahut Opa Alex. "Untuk apa dia ke sana?" tanya Naomi. "Pasti dia menemui kekasihnya," timpal Niko. Opa Alex langsung menatap cucunya. "Dia menjenguk Ibu Lili," ujar Opa. Mendengar nama Oma Lili disebut, Oma Stacy langsung menatap tajam suaminya. Begitupun Naomi ikut menatap papinya. "Mami Lili sakit apa?" tanya Naomi khawatir. "Jangan membicarakan keluarga itu di sini," bentak Opa Alex. "Lanjutkan makan kalian, setelah itu segera berangkat ke Alex Group," titah Opa. Semua buru-buru menghabiskan makanan itu. Keluarga Januar saling melirik. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Opa Alex sangat membenci mantan keluarga besannya. Semua telah berangkat ke gedung itu, hanya Opa dan Oma Stacy yang masih berada di rumah itu. "Apa kamu masih berhubungan dengan wanita itu?" tanya Oma Stacy. "Tidak, aku tidak pernah berhubungan dengan keluarga itu," sahut Opa Alex. "Bagus. Jika sampai kamu masih menghubungi wanita itu, aku akan membunuhmu," ancam Oma Stacy dan berlalu. Di dalam ruang kerja, Nyonya Naomi menghubungi anak sulungnya. "Ada apa?" sahut Nathan. "Kata Opa, Oma Lili sakit," ujar maminya. "Iya," sahut Nathan singkat. "Bisa Mami bicara dengan Oma Lili?" Nathan menoleh ke arah wanita sepuh itu. "Oma sedang tidur," sahutnya. Sampaikan salam Mami ke Oma Lili." "Itu bukan pekerjaanku," sahutnya menutup panggilan secara sepihak. Nathan kesal dengan semua keluarga dari Opa Alex, termasuk kepada ibu kandungnya. Setelah perceraian itu, kedua keluarga itu seperti musuh bebuyutan, tidak pernah saling bertemu. Nathan dapat berhubungan lagi dengan keluarga itu karena almarhum papinya. "Ibu, kami pergi sebentar," ujar Nathan kepada perawat yang bernama Asih. Kedua pria itu berlalu, menyusuri lorong rumah sakit, kembali melewati kamar kelas 3. Andre kembali menoleh ke arah pintu, dan kali ini sekilas dia dapat melihat wajah pasien di dalam kamar itu. Di dalam mobil, Nathan langsung menanyakan hal itu kepada sahabatnya. "Kenapa sekarang kamu suka mengurusi urusan orang lain?" tanya Nathan sembari mengenakan kacamata hitam. "Kamu tahu pria yang memakai jas tadi?" "Maksudmu, pria yang berdiri di depan kamar tadi?" tanya Nathan balik. "Iya, mereka orang-orang dari tempat prostitusi." "Oh,
sahut Nathan singkat sembari menatap ke arah depan. Dan yang dirawat jika aku tidak salah lihat, wanita yang tidur denganmu. Seketika Nathan langsung menoleh ke arah Andre, tapi dia kembali menatap ke arah depan. Untuk apa kamu mengatakan ini kepadaku? Tanyanya balik. Aku hanya memberitahumu saja. Aku berpikir kamu tertarik dengan wanita yang menghinamu. Tapi ya sudah, lupakan saja. Nathan diam sembari memikirkan ucapan sahabatnya. Apa aku terlalu kasar sampai dia masuk rumah sakit? Bersambung.